Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang berbagi media prakarya pengolahan kelas 8. Kali ini akan saya sampaikan bab 4 pertemuan yang kedua. Untuk video terakhir saya selama semester 2 ini akan kita bahas tentang metode dan tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk makanan. Sekali lagi, materi, metode dan tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk makanan. Silakan disimak video ini sampai selesai agar kalian menjadi paham dan menjadi motivasi untuk kreasi diversifikasi makanan. Kompetensi dasar 3.4 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. 4.4 membuat, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Merancang pembuatan produk olahan pangan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan jadi siap konsumsi khas wilayah setempat berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengolah, menguji, menyaji, dan mengemas serta mengkomunikasikan karya pengolahan bahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan jadi atau siap konsumsi khas wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Metode atau teknik pengolahan pangan hasil samping. Diperlukan pengetahuan teknologi pengolahan pangan yang memadai untuk dapat mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Bahan pangan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga diperlukan penguasaan teknik pengolahan dasar dan teknik pengolahan pengawetan. Teknik dasar pengolahan bahan pangan makanan dibedakan menjadi 2, yaitu pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking dan teknik pengolahan panas kering dry heat cooking. Nomor 1, teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat cooking. Teknik pengolahan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan berdasarkan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Yang termasuk teknik ini adalah merebus, boiling, merebus cairan sebanyak bahan pangan atau boiling, merebus dengan sedikit cairan atau braising, menyetup, menggulai atau stewing, simmering, mengukus atau steaming, dan teknik mengetim. B. Teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak, mentega, minyak zaitun, minyak kanola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Yang termasuk teknik ini adalah menggoreng dengan minyak banyak, deep frying, shallow frying, menumis sauting, memanggang baking, membakar grilling, dan roasting. Selain itu, dalam mengolah hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi dapat menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Teknik pengolahan pengawetan pangan ini terdiri atas 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan pengawetan kimiawi. 1. Pengawetan secara fisik. Pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan,
pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, serta pengeringan. A. Pengawetan dengan suhu rendah. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah dengan cara memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Proses pengawetan dengan suhu rendah ada dua macam, yaitu pendinginan cooling dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai plus 10 derajat Celcius, dan pembekuan freezing dengan suhu antara minus 20 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan cepat quick freezing dilakukan pada suhu minus 240 derajat Celcius sampai minus 400 derajat Celcius. B. Pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan, misalkan merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu proses pasteurisasi, sterilisasi, dan blanching. C. Pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dasar dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. 2. Pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. 3. Pengawetan secara kimiawi. Teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua, yaitu A. Penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak. B. Penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM dan pengasapan. Penggunaan teknik pengolahan pangan tergantung produk pangan atau makanan apa yang akan dibuat. Setiap produk pangan makanan yang dibuat dapat menggunakan lebih dari satu teknik pengolahan pangan, baik teknik pengolahan dasar maupun teknik pengolahan dengan pengawetan. Lembar kerja ini mengidentifikasi gambar tentang jenis-jenis makanan atau kuliner khas tradisi Indonesia. Silahkan diberi nama produknya dari gambar ini, bahan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan atau umbi, kemudian teknik cara pengolahannya bagaimana, kemudian sejarah budaya produk dari daerah mana. Ini untuk gambar 1, gambar 2, 3, dan 4 seterusnya silahkan diselesaikan dan ungkapkan kesan. Pembuatan sambal Glandir asam. Glandir merupakan hasil samping dari tanaman ubi jalar berupa sayuran. Berikut ini tahapan pembuatannya. A. Perencanaan, identifikasi kebutuhan. Di Semarang banyak tanaman ubi jalar dan daun ubi jalar memiliki kandungan protein, serat yang tinggi, dan banyak vitamin, sangat baik untuk memanfaatkan daun ubi glandir untuk kebutuhan tubuh akan serat, protein, dan vitamin. Di Sukoharjo juga banyak ubi jalar. Ide gagasan memasak daun ubi glandir dengan sambal asam dan dimakan bersama nasi panas serta ikan tongkol sangat nikmat saat tubuh lelah. B. Pelaksanaan pembuatan. Persiapan bahan yaitu sayur daun glandir, ubi jalar sejumlah 1 ikat, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang merah, tomat, terasi, gula merah, dan jeruk nipis. Selanjutnya adalah alat-alat yang dibutuhkan. 1. Baskom. Baskom untuk mencuci daun ubi jalar dan bahan lainnya. 2. Panci untuk merebus daun glandir. 3. Telenan dan pisau untuk memotong daun glandir, cabai, tomat, terasi, mengupas bawang merah, menyisir gula merah, dan memotong jeruk purut untuk diambil airnya, serta ulekan. Yang keempat, centong saring untuk meniriskan air rebusan daun glandir. Kemudian yang kelima, piring saji dan sendok garpu untuk penyajian. Proses pembuatan sambal glandir asam. 1. Potong daun ubi jalar glandir satu persatu, kemudian cuci bersih. Yang kedua, rebus daun ubi jalar glandir dengan diberi sedikit garam agar daun terlihat hijau segar. 3. Dalam merebus sayuran daun
Angkat dan tiriskan segera setelah sayuran tidak kaku lagi dan agar rasanya renyah lunak. Sayur, daun, ubi jalar atau gelandit jika direbus terlalu lama akan menjadi lunak dan berlendir. 4. Siapkan dan bersihkan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Lalu kukus sebentar agar bahan sambil menjadi sedikit lunak. Yang kelima, setelah dikukus, ulek semua bahan dan masukkan terasi serta gula merah. Setelah halus atau agak halus, beri perasan jeruk purut serta campurkan. C. Selanjutnya penyajian pengemasan. 1. Untuk penyajian sambal gelandir, asam bisa disajikan terpisah antara sayur dan sambal dijadikan dalam satu wadah. 2. Untuk pengemasan bisa memakai wadah styrofoam yang dialasi kertas nasi coklat atau wadah kotak plastik untuk sayur gelandirnya dan sambalnya ditempatkan pada plastik seal. Evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan sambal gelandir asam hasil samping umbi, ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan masakanmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Selamatan kerja. 1. Ikat rambutmu jika perempuan agar tidak mengganggu ketika bekerja dan tidak rontok rambutnya jatuh ke makanan, dan cuci tangan sebelum bekerja. 2. Hati-hatilah dalam bekerja, baik dalam menggunakan peralatan tajam, listrik, kompor gas atau minyak tanah maupun pecah belah. 3. Bersihkan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan. Hendaknya diperhatikan baik ketika akan mulai memasak maupun setelah selesai memasak. 4. Matikan kompor atau tungku dengan baik ketika selesai memasak. Selanjutnya pembuatan bola-bola ampas susu kedelai. Bahan-bahan: 250 gram ampas susu kedelai, 3 sendok makan tepung kanji, 3 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur. Bumbu halus: 3 siung bawang putih, 1/4 sendok merica bubuk, 2 buah kemiri, garam sesuai selera, kaldu bubuk. Langkah pembuatan 1. Campurkan ampas susu kedelai dengan bumbu halus, telur, dan tepung. 2. Bentuk sesuai selera. 3. Kukus adonan yang sudah dibulat-bulat tadi. 4. Goreng di minyak yang panas hingga berwarna kecoklatan. Kemudian 5. Siap dihidangkan atau disajikan. Selanjutnya, cara membuat kue mochi kenyal, sederhana, yang lembut dan enak. Bahan yang dibutuhkan: 250 gram bekatul halus, 2 bungkus vanili, 4 sendok makan margarin, 250 gram tepung ketan, 150 gram gula pasir, 2 sendok makan maizena, santan 2 sendok makan, tambahkan air 450 ml. Bahan isian yaitu 250 gram kacang tanah kupas, gula pasir, dan coklat. Langkah pembuatan: 1. Sangrai bekatul. 2. Campurkan bekatul dengan tepung, gula, vanili, maizena, margarin, dan air santan, aduk hingga rata. 3. Taruh dalam loyang yang telah diolesi minyak, lalu kukus selama 30 menit. 4. Buat isian dengan cara menghaluskan kacang, gula, dan coklat. Sangrai 50 gram tepung beras ketan untuk selimuti mochi. 6. Setelah 30 menit, keluarkan loyang dan bentuk sesuai selera dan diberi isian. Gulingkan tepung beras ketan yang telah disangrai. Kemudian penyajian dari kue mochi kenyal, sederhana, yang lembut dan enak. Produk makanan dari bekatul, jenis olahan dari bekatul yaitu kue mochi, brownies, tok bekatul, puding, dan es krim. Produk makanan dari ampas kedelai
Dari ampas susu kedelai bisa dibuat menjadi ampas kedelai goreng, kemudian nugget, perkedel, dan lumpia. Selanjutnya, daun ubi jalar glandir dalam bahasa Jawa. Jenis olahan dari daun ubi jalar bisa dibuat tumis daun ubi jalar, brambang asem khas Solo, dan keripik daun ubi jalar. Produk makanan dari kulit singkong. Untuk kulit singkong bisa dibuat keripik kulit singkong, gudeg dan oseng kulit singkong, burger kulit singkong, sempol kulit singkong. Terakhir dari saya tugas lembar kerja 5, yaitu tentang perencanaan pembuatan makanan dari bahan hasil samping dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. 1. Dibuat perencanaan dulu, identifikasi kebutuhan, alasan, dan ide gagasan. Pelaksanaan mulai dari persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian langkah pengolahannya bagaimana, serta penyajian dan pengemasan yang dibutuhkan alat dan bahan penyajian. Selanjutnya tugas lembar kerja 6, proses pembuatan, dibuat laporan pembuatan makanan dari bahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi. 1. Perencanaan, identifikasi kebutuhan, alasan, dan ide gagasan. 2. Pelaksanaan persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja, langkah pengolahannya, serta diberi dokumen foto setiap langkah pembuatan, mulai dari persiapan, tahapan pengolahan, dan penyajian pengemasan. Terakhir, evaluasi, analisis, evaluasi produk, bagaimana dari hasil pembuatan tersebut, ungkapkan kesan saat mengerjakan karya. Demikian untuk LK 5 perencanaan dan LK 6 proses pembuatan. Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran prakarya aspek kelas 8 mulai dari bab 1 sampai bab 4 ini. Untuk pertemuan yang terakhir, semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan selama penyajian video pembelajaran ini, dan sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak dari video pembelajaran bab 1 sampai bab 4. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.